Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya kita masih diberikan kesehatan pada hari ini. Salawat berangkaikan salam, marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan sama-sama melafazkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang kami hormati, Ibu Tanti Jumaisyarah Siregar MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah metode numerik, serta teman-teman yang kami sayangi. Pada video kali ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Elvani Julia Sapitri Sitorus, Siti Ashifa Zuhra, Siti Anissa, Cut Hanum, dan Muhammad Haikal Hasibuan akan membahas mengenai diferensiasi numerik. 3 pendekatan dalam menghitung turunan numerik. Diberikan suatu fungsi y sama dengan fx yang kontinu. Maksud kontinu di sini adalah fungsi yang grafiknya tidak terputus pada suatu titik maupun pada suatu interval. Nilai turunan dari fungsi y sama dengan fx di x sama dengan x0 didefinisikan. F(x) x0 sama dengan limit delta menuju 0, fx0 ditambah delta x dikurang fx0 per delta x. Atau f(x) x0 sama dengan limit h menuju 0, fx0 ditambah h dikurang fx0 per h. Misal, diberikan nilai-nilai x di x0 dikurang h, x0, dan x0 ditambah h. Titik-titik yang diperoleh adalah x-1, f-1, x0, f0, dan x1, f1. Dalam hal ini, x-1 sama dengan x0 dikurang h, dan x1 sama dengan x0 ditambah h. Pada bagian ini, kita mengambil 3 titik yang berada di sekitar titik pusat, yaitu x0. Titik pertama berada di sebelah kiri, yaitu x0 dikurang h. Titik kedua tepat di tengah, yaitu x0, dan titik ketiga berada di sebelah kanan, yaitu x0 ditambah h. Keterangan h di sini adalah jarak atau selang antar titik. X0 dikurang H berarti bergeser sedikit ke kiri dari titik pusat, sedangkan X0 ditambah H berarti bergeser sedikit ke kanan dari titik pusat. Kemudian dari setiap nilai X, kita hitung nilai fungsi Fx. Karena itu diperoleh pasangan titik X-1 F-1, X0 F0, dan X1 F1. Terdapat 3 pendekatan dalam menghitung nilai F(x) X0, yaitu yang pertama, hampiran selisih maju atau forward difference approximation. F(x) x0 sama dengan fx0 ditambah h dikurang fx0 per h sama dengan f1 dikurang f0 per h. Disebut selisih maju karena perhitungannya menggunakan titik di depan atau di sebelah kanan titik x0, yaitu x0 ditambah h. Pada bentuk sederhananya, f1 adalah nilai fungsi di x0 ditambah h, sedangkan f0 adalah nilai fungsi di x0. Maksud dari rumus ini adalah mencari kemiringan garis antara 2 titik tersebut untuk mendekati nilai turunan. Metode ini cocok digunakan jika data yang tersedia berada di depan titik yang ingin dihitung turunannya. Yang kedua, hampiran selisih mundur atau backward difference approximation. F(x) x0 sama dengan fx0 dikurang fx0 dikurang h per h sama dengan f0 dikurang f-1 per h. Disebut selisih mundur karena menggunakan titik di belakang atau di sebelah kiri titik x0, yaitu x0 dikurang h. Pada bentuk sederhana, f-1 adalah nilai fungsi di x0 dikurang h, sedangkan f0 adalah nilai fungsi di x0. Tujuannya sama, yaitu mencari pendekatan kemiringan garis atau turunan fungsi. Metode ini digunakan jika data yang tersedia hanya berada di belakang titik yang ingin dihitung turunannya. Yang ketiga ada hampiran selisih pusat atau central difference approximation. F(x) x0 sama dengan fx0 ditambah h dikurang fx0 dikurang h per 2h sama dengan f1 dikurang f-1 per 2h. Metode ini menggunakan 2 titik sekaligus, yaitu satu di titik kiri
dan 1 di titik kanan dari X0. Karena menggunakan dua sisi, hasil pendekatannya biasanya lebih akurat dibanding selisih maju dan selisih mundur. Pada bentuk sederhana, F1 adalah nilai fungsi di X0 ditambah H, sedangkan F-1 adalah nilai fungsi di X0 dikurang H. Selisih kedua nilai fungsi tersebut kemudian dibagi dengan 2H, karena jarak antara kedua titik adalah 2 kali H. Ini adalah ilustrasi grafik dari 3 pendekatan turunan numerik yang sudah dijelaskan sebelumnya. Garis lengkung hitam merupakan grafik fungsi Y sama dengan Fx, sedangkan garis lurus menunjukkan pendekatan kemiringan atau turunan fungsi. Gambar pertama, yaitu metode yang digunakan adalah hampiran selisih maju. Titik pusatnya di X0. Dan titik di sebelah kanan yaitu X1 sama dengan X0 ditambah H. Panah dengan panjang H menunjukkan jarak dari X0 menuju X1. Garis lurus yang menghubungkan kedua titik tersebut digunakan untuk memperkirakan kemiringan kurva di titik X0. Gambar kedua digunakan metode hampiran selisih mundur. Di sini memakai titik di sebelah kiri yaitu X-1 sama dengan X0 dikurang H, dan titik pusatnya yaitu X0. Metode ini biasanya dipakai ketika data di sebelah kanan tidak tersedia. Gambar ketiga, digunakan metode hampiran selisih pusat. Metode ini menggunakan dua titik sekaligus, yaitu satu titik di kiri dan satu titik di kanan dari X0. Jarak total antara kedua titik adalah 2H, sehingga pada rumus menyebutnya menjadi 2H. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang penurunan rumus turunan dengan deret Taylor. Misalkan diberikan titik-titik X, Y, F, I, di mana I-nya itu adalah 0,1, 2, dan seterusnya hingga nilai N yang tidak diketahui, yang dalam hal ini XI sama dengan X0 ditambah I dikali H, dan FI sama dengan FXI. Kita ingin menghitung turunan dari Fx, yang dalam hal ini X sama dengan X0 ditambah SH, dan S itu adalah bilangan real dengan ketiga pendekatan yang disebutkan di atas. Pada rumus turunan dengan deret Taylor, terdapat 3 pendekatan, yaitu hampiran selisih maju, hampiran selisih mundur, dan hampiran selisih pusat, yang masing-masing memiliki rumus turunan pertama dan rumus turunan kedua. Di sini kita akan masuk terlebih dahulu ke rumus untuk turunan pertama F aksen X dengan bantuan deret Taylor. A. Hampiran selisih maju. Uraikan Fxi ditambah 1 di sekitar Xi. Maka Fxi ditambah 1 sama dengan Fxi ditambah Xi ditambah 1 dikurang Xi per 1 faktorial dikali F aksen Xi ditambah Xi ditambah 1 dikurang Xi pangkat 2 per 2 faktorial dikali F aksen Xi. Selanjutnya kita hilangkan X-nya menjadi Fi ditambah 1 sama dengan Fi ditambah H F aksen Fi aksen ditambah H kuadrat per 2 Fi aksen dan seterusnya. Lalu, karena kita ingin menentukan turunan dari Fi, maka kita pindahkan Hfi aksen ke ruas kiri dan Fi tambah 1 ke ruas kanan. Maka menjadi Hfi aksen sama dengan Fi ditambah 1 dikurang Fi dikurang H kuadrat per 2 Fi aksen ditambah seterusnya. Lalu H pada Fi aksen kita pindahkan ke ruas kanan menjadi seperti ini. Lalu H per 2 Fi aksen itu kita simbolkan menjadi OH. Dan dalam hal ini OH sama dengan H per 2 F aksen T, di mana T itu lebih besar dari Xi dan lebih kecil dari Xi ditambah 1. Maka untuk nilai-nilai F di X0 dan X1, persamaan rumusnya itu menjadi F0 aksen sama dengan F1 dikurang F0 per H ditambah OH. Maka kita masuk ke contoh. Pada contoh, kita disuruh menghitung diferensial dari Fx sama dengan E pangkat minus X sin 2X ditambah 1 pada saat X berada di titik 0,1 dan H 0,05
dengan metode hampiran selisih maju. Maka kita tentukan terlebih dahulu fx dari titik setiap x-nya. Pada titik x 0,05, fx-nya akan 1,04754. Pada titik x 0,1, fx-nya akan menjadi 1,09033. Pada x 0,15, fx-nya akan menjadi 1,12862. Pada x 0,2, fx-nya akan menjadi 1,16266. Pada x 0,25, fx-nya akan menjadi 1,19268. Kita masukkan nilai x 0,1 yang ingin dicari pada persamaan yang sebelumnya kita dapatkan. Menjadi f aksen 0,1 sama dengan f1 dikurang f0 per h. Maka kita substitusikan setiap f1 dan f0 serta h-nya. f1-nya itu adalah 0,1 dan f0-nya adalah 0,05, sedangkan h-nya adalah 0,05. Maka f01-nya itu adalah 1,09033, f0,05-nya adalah 1,04754. Kita kurangkan keduanya mendapatkan 0,04279, lalu kita bagikan dengan 0,05 sehingga menghasilkan 0,8558. Selanjutnya kita akan masuk ke hampiran selisih mundur. Berbeda dari hampiran selisih maju, seperti namanya, karena dia mundur berarti dia posisinya negatif. Maka cara kita menguraikannya hampir sama dengan cara sebelumnya, bedanya fxi ditambah 1 itu kita kurangkan menjadi fi dikurang 1 sama dengan fi dikurang h fi aksen ditambah h kuadrat per 2 fi aksen. Lalu HFI aksennya kita pindahkan ke ruas kiri dan FI kurang satunya kita pindahkan ke ruas kanan. Dan hanya kita pindahkan ke ruas kanan serta H per 2 FI aksen-aksennya kita jadikan OH. Nah, yang dalam hal ini OH itu sama seperti sebelumnya, bedanya T-nya itu lebih besar dari XI dikurang 1 dan lebih kecil dari XI. Maka untuk nilai-nilai F di X0 dan X-1, persamaan rumusnya itu menjadi F0 aksen sama dengan F0 dikurang F-1 per H ditambah OH. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Diberikan data dalam bentuk berikut ini. Sesuai dengan tabel di mana X-nya itu ada 1,3 dengan Fx 3,669, X 1,5 dengan Fx 4,482 dan seterusnya. Kita disuruh untuk menghitung F aksen 2,5 dengan rumus hampiran selisih mundur dengan H sama dengan 0,2. Maka kita terapkan pada rumus yang kita temukan sebelumnya. F0 aksennya adalah 2,5 sesuai dengan yang dipita. Maka F1 adalah F2,5, F-1 adalah F2,3 dan H adalah 0,2. Maka F2,5 adalah 12.182, F2,3 adalah 9.974. Kita kurangkan keduanya, lalu kita bagikan dengan 0,2 menghasilkan 11,04. Terakhir ada hampiran selisih pusat. Dari hampiran selisih maju dan hampiran selisih mundur sebelumnya, hampiran selisih pusat adalah hasil dari pengurangan persamaan pada selisih maju dan persamaan pada selisih mundur. Maka kita kurangkan FI ditambah 1 yaitu selisih maju dikurang dengan FI dikurang 1 yaitu selisih mundur akan menghasilkan 2H FI aksen ditambah H pangkat 3 per 3 F aksen. Lalu 2H FI aksen kita pindahkan ke ruas kiri dan ini kita pindahkan ke ruas kanan. Setelah itu 2H kita pindahkan dari ruas kiri ke ruas kanan akan menghasilkan seperti ini. Lalu FI aksen sama dengan FI ditambah 1 kurang FI kurang 1 per 2H dikurang OH kuadrat. Yang dalam hal ini, OH kuadrat itu sama dengan minus H kuadrat per 6 F aksen T, di mana T lebih besar dari XI kurang 1 dan T lebih kecil dari XI kurang 1. Nah, untuk nilai-nilai F di X-1 dan X1, persamaan rumusnya itu menjadi F0 aksen sama dengan F1 dikurang F-1 per 2H ditambah OH kuadrat. Nah, perlu diperhatikan bahwa hampiran selisih pusat lebih baik daripada dua hampiran sebelumnya.
sebab orde galatnya itu adalah OH kuadrat. Diberikan tabel yang berisi titik-titik sebuah F, di mana ini adalah titik X-nya dan ini adalah hasil substitusi dari X ke Fx. Lalu kita disuruh untuk menentukan nilai F ya, 1200 untuk H sama dengan 0,001 dengan rumus hampiran selisih pusat. Maka kita terapkan rumus yang sebelumnya kita temukan, yaitu F0 aksen sama dengan Fi tambah 1 dikurang Fi kurang 1 per 2H. Maka F aksen 1200 sama dengan F 1200 dikurang F 1159 per 2 dikali 0,001. F 1200 adalah 0,36236. F 1199 adalah 0,36329. Kita kurangkan keduanya menghasilkan minus 0,00186. Per 2 dikali 0,001 menghasilkan 0,002. Kita bagi keduanya menghasilkan minus 0,93. Jadi kita akan membahas mengenai penurunan rumus tengah dari Taylor. Rumus untuk turunan kedua. Tadi kan udah turunan pertama, F aksen X. Sekarang turunan kedua, F double aksen X. Dengan bantuan dari Taylor. Dimana kita akan bahas mengenai hampiran selisih pusat. Fi tambah 1 ditambah F1 dikurang 1 sama dengan 2Fi ditambah H kuadrat Fi double aksen. Ditambah H pangkat 4 per 12Fi dikali 4 ditambah seterusnya. Fi ditambah 1 dikurang 2Fi ditambah F1 dikurang 1 sama dengan H kuadrat F aksen ditambah H pangkat 4 per 12 Fi dikali 4. Fi double aksen sama dengan Fi ditambah 1 dikurang 2Fi ditambah F1 dikurang Fi dikurang 1 per H kuadrat dikurang H kuadrat per 12 Fi dikali 4. Jadi Fi double aksen sama dengan Fi ditambah 1 dikurang 2Fi ditambah Fi kurang 1 per H kuadrat ditambah OH kuadrat. Untuk nilai-nilai F di X negatif 1, X0 dan Xi, persamaan rumusnya menjadi F0 double aksen sama dengan Fi dikurang 2F0 ditambah Fi per H kuadrat ditambah OH dikali H kuadrat, yang dalam hal ini OH kuadrat sama dengan negatif H kuadrat per 12F pangkat 4 dikali T, Xi kurang 1 kurang dari T dan T kurang dari Xi tambah 1. Oke, kita bahas mengenai contoh soal ya. Pada persamaan X sama dengan 3xe pangkat X dikurang cos X, tentukan F double aksen 1,3 pada H 0,1 dan H sama dengan 0,01. Hitunglah selisih pusat orde 2 dan orde 4. Oke, kita jawab. Nah, kita peroleh dari tabel, di sini nilai X dan sini nilai Fx-nya gitu ya. Nah, kita kan mengambil nilai yang berada di sekitar titik 1,3. Nah, karena metode ini menggunakan titik kiri dan kanan. Nah, F aksen 0 sama dengan F1 dikurang 2F0 ditambah F min 1 per H kuadrat ditambah O dikali H kuadrat. F double aksen 1,3 sama dengan F 1,4. Nah, yang ini 1,4 ini diperoleh dari Xi-nya kan 1,3. Nah, dan H-nya 0,1, maka Xi ditambah H 1,4 ya, dan Xi dikurang H 1,2. Terus F 1,4 dikurang 2 F 1,3 ditambah F 1,2 per 0,1 dikuadratkan menghasilkan 16,8618. Ini dari tabel yang tadi, terus dikurang 2 dikali 14,0296 ditambah 11,5899 per 0,01 menghasilkan 0,3925 per 0,01 yang hasilnya 39,25. Oke, kita lanjut ke orde 4, di mana F0 aksen sama dengan negatif F2 ditambah 16F1 dikurang 30 F0 ditambah 16 F negatif 1 dikurang F negatif 2 per 12 H kuadrat ditambah O
dikali H pangkat 4. F double aksen 1,3 sama dengan negatif F dikali 1,5 ditambah 16F 1,4 dikurang 30F 1,3 ditambah 16F 1,2 dikurang F 1,1 per 12 dikali 0,1 dikuadrat. Maka negatif 20,0969 ditambah 16 dikali 16,8619 dikurang 30 dikali 15,0428 ditambah 16 dikali 11,5901 dikurang 9,4602 per 0,12. F double aksen 1,3 sama dengan 4,3912 per 0,12, yakni menghasilkan 36,93. Nah, setelah tadi kita bahas mengenai hampiran selisih pusat, sekarang kita bahas mengenai hampiran selisih mundur. Nah, metode yang ini tuh dipakai untuk menghampiri turunan kedua dan menggunakan titik-titik yang berada di belakang titik yang dicari. Dengan cara yang sama seperti yang tadi diperoleh F double aksen sama dengan FI kurang 2 dikurang 2 FI kurang 1 ditambah FI per H kuadrat ditambah O dikali H untuk nilai-nilai F di X negatif 2, X negatif 1 dan X0. Persamaan rumusnya F0 double aksen sama dengan F negatif 2 dikurang 2 F negatif 1 ditambah F0 per H kuadrat ditambah O dikali H, yang dalam hal ini O dikali H sama dengan H F double aksen dikali T, dimana XI ini kurang 2 kurang dari T dan T itu kurang dari XI. Oke, kita bahas contoh soal. Pada persamaan fx sama dengan 2xe pangkat x dikurang cos x, tentukan f double aksen 1,3 pada h sama dengan 0,1. Hitunglah hampiran selisih mundur orde 1. Kita bahas. Nah, kita peroleh dari tabel ini, yang ini nilai x dan ini nilai fx-nya. Lalu kita masukkan ke rumus F0 double aksen sama dengan F negatif 2 dikurang 2 F negatif 1 ditambah F0 per H kuadrat ditambah O dikali H sama dengan F1,1 yang ini dikurang 2 F1,2 ditambah F1,3 per 0,1 kuadrat. Maka nilai ini tadi 1,1 6,1556 dikurang 2 dikali 7,6058 ditambah 9,2705 per 0,01 menghasilkan 0,2145 dibagi 0,01 sama dengan 21,45. Nah, sekarang kita bahas mengenai hampiran selisih maju. Nah, dengan cara yang sama pula seperti yang tadi diperoleh F double aksen 0 sama dengan FI dikurang 2 dikurang 2 FI ditambah 1 ditambah F1 per H kuadrat ditambah O dikali H. Untuk nilai-nilai F di X0, X1 dan X2 persamaan rumusnya F0 double aksen sama dengan F2 dikurang 2 F1 ditambah F0 per H kuadrat ditambah O dikali H. Yang dalam hal ini O dikali H sama dengan negatif HF double aksen dikali T, dimana XI kurang dari T dan T kurang dari XI tambah 2. Oke, kita bahas contoh soalnya. Pada persamaan fx sama dengan E pangkat x ditambah cos x, tentukan F double aksen 1,2 pada H 0,1. Nah, hitunglah hampiran selisih maju orde 1 dan orde 2. Oke, kita jawab. Kita sajikan dalam tabel, di mana ini adalah nilai x dan ini adalah nilai fx-nya. Nah, di orde 1, F0 double aksen sama dengan F2 dikurang 2 F1 ditambah F0 per H kuadrat ditambah OH. F double aksen 1,2 sama dengan F1,4 dikurang F1,3 ditambah F1,2 per 0,1 kuadrat. Nah, F1,4 yang tadi di tabel 4,2252 dikurang 2 dikali 3,9365 ditambah 3,6285 per 0,01. Menghasilkan 0,0347 dibagi 0,01 yang hasilnya 3,47. Sementara di orde 2 F0 double aksen sama dengan negatif F3 ditambah 4F
2 dikurang 5F1 ditambah 2F0 per 2H kuadrat ditambah O dikali H kuadrat. F double aksen 1,2 sama dengan negatif F 1,5 ditambah 4F 1,4 dikurang 5F 1,3 dan ditambah 2F 1,2 per 2 dikali 0,1 kuadrat. Menghasilkan yang tadi dalam tabel 1,5 negatif 4,5524 ditambah 4 dikali 4 2252 dikurang 5 dikali 3,9365 ditambah 2 dikali 3,6825 per 2 dikali 0,01. Maka F double aksen 1,2 sama dengan 0,0310 dibagi 0,02 sama dengan 1,55. Penurunan rumus turunan numerik dengan polinom interpolasi. Misal diberikan titik-titik data berjarak sama. XI sama dengan X0 ditambah IH, di mana L sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya N. Dan X sama dengan X0 ditambah SH, di mana S elemen real. Adalah titik yang akan dicari nilai interpolasinya. Polinom Newton-Raphson yang menginterpolasi seluruh titik data tersebut sebagai berikut. Fx sama dengan Pn buka kurung X tutup kurung sama dengan F0 ditambah S delta F0 per 1 faktorial ditambah S buka kurung S dikurang 1 tutup kurung delta kuadrat F0 per 2 ditambah S buka kurung S kurang 1 tutup kurung buka kurung S kurang 2 tutup kurung delta pangkat 3 F0 per 3 faktorial ditambah S tutup kurung S kurang 1 tutup kurung buka kurung S kurang 2 tutup kurung titik-titik sampai buka kurung S kurang N ditambah 1 tutup kurung delta F0 per N faktorial sama dengan Fs. Dalam hal ini S sama dengan X kurang X0 tutup kurung sama per H. Turunan pertama dari Fx adalah F aksen X sama dengan df per dx sama dengan df per ds, ds per dx sama dengan buka kurung 0 ditambah delta F0 ditambah buka kurung S dikurang setengah tutup kurung delta kuadrat F0 ditambah buka kurung S kuadrat per 2 kurang S ditambah 1 per 3 tutup kurung delta kuadrat F0 tambah titik-titik tutup kurung L per H sama dengan L per H buka kurung delta F0 ditambah buka kurung S kurang setengah tutup kurung delta kuadrat F0 ditambah galat. Berdasarkan persamaan di atas diperoleh rumus turunan numerik dengan ketiga pendekatan. Maju, mundur, pusat. Sebagai berikut. Rumus untuk penurunan pertama F aksen X dengan polinom interpolasi yaitu A hampiran selisih maju. Bila digunakan titik-titik X0 dan X1, F aksen 0 sama dengan L per H delta F0 sama dengan F1 kurang F0 per H. Bila digunakan titik-titik X0, X1 dan X2, F aksen X0 sama dengan L per H buka kurung delta F0 ditambah buka kurung S kurang setengah tutup kurung delta kuadrat F0 tutup kurung. Untuk titik-titik X0 menuju S sama dengan X0 kurang X0 per H sama dengan 0 sehingga F aksen X0 sama dengan L per H buka kurung delta F0 kurang setengah delta kuadrat F0 tutup kurung sama dengan L per H buka kurung delta F0 kurang setengah buka kurung delta F1 kurang delta F0 tutup kurung sama dengan L per H buka kurung 3 per 2 delta F0
kurang setengah delta F1 tutup kurung sama dengan L per H buka kurung 3/2 delta F1 kurang 3/2 delta F0 kurang 1/2 F2 tambah 1/2 F1 tutup kurung sama dengan L per H buka kurung minus 3/2 F0 ditambah 2 F1 kurang 1/2 F2 tutup kurung. Jadi F aksen X0 sama dengan min 3 F0 tambah 4 F1 dikurang F2/2H. Kita masuk contoh. Berikan data dalam bentuk tabel sebagai berikut. Ini tabelnya. Hitung F 1,8 dan H sama dengan 0,4 dengan rumus hampiran selisih maju. Berarti ini X1 1,8, X2 2,6 dengan H. Tadi kan hanya 0,4. Nah, dimasukkanlah rumus yang tadi. Rumusnya apa? F aksen X0 sama dengan min X F0 ditambah 4F1 tambah F2 per 2H. Kita masukkanlah angkanya itu ke dalam rumus. F aksen 1,8 sama dengan min 3 kali 4,482 ditambah 4 kali 5,474 kurang 6,686 per 2 kali 0,4 sama dengan min 13,446 ditambah 21,896 dikurang 6,686 per 0,8 sama dengan 1,764 per 0,8. Jadi F aksen 1,8 yaitu 2,205. Nah, di sini kita akan membahas tentang hampiran selisih mundur, yang dimana bila kita menggunakan titik X0 dan X-1, maka turunan dari X0 yaitu F aksen dikali X0 sama dengan L dibagi dengan H kali delta F0 sama dengan F0 dikurang F-1 dibagi dengan H, yang dimana X0 ini adalah titik tempat kita ingin menghitung nilai turunannya, makanya di sini ada F aksen dikali X0. Nah, sedangkan X-1 ini adalah titik sebelum si X0 ini, dimana FO dikurang F-1 sama dengan X0 dikurang H. Nah, sedangkan F0 ini adalah nilai fungsi pada titik si X0. Nah, F-1 ini berarti nilai fungsi dari titik X-1. Sedangkan H ini adalah jarak antara titik X yang berurutan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh soal. Nah, kita berikan data dalam bentuk tabel sebagai berikut, yaitu X ada 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 di Fx. Tabel Fx itu kita punya 3, 3,482, 4,786, 4,786, 4,431. Nah, di sini kita disuruh hitunglah F aksen 0,6 dan H sama dengan 0,2 dengan rumus hampiran selisih mundur. Nah, karena di sini kita disuruh menggunakan rumus selisih mundur, berarti X ini kan berarti kalau dia di sini F aksennya 0,6 berarti X-nya itu 0,6 dimundurkan jadi 0,4, ya kan? Jadi kita dapatlah X-1-nya sama dengan 0,4. Nah, 0,4 ini F0-nya itu adalah Fx ini. Jadi 0,4 berarti F0-nya itu 4,786. Nah, jadi
kita dapatlah titik-titiknya. Jadi x-1 sama dengan 0,4, x0 sama dengan x0 yang tadi kan f aksen 0,6, jadi 0,6 dengan h-nya itu tadi kan sudah diketahui bahwa 0,2. Jadi rumus dari hampiran selisih mundur ini adalah f aksen x0 sama dengan f0 dikurang f-1 dibagi dengan h. Nah, kita substitusilah rumus ini ke dalam bentuk ini. Jadi f aksen 0,6 sama dengan tadi kan f0 nya itu 4,786. Jadi 4,786 dibagi dengan f-1 nya itu adalah x0 dibagi dengan x-1. Jadi hasilnya adalah 3,926 dibagi dengan 0,2, maka hasilnya adalah 4,786 dibagi 3,926 itu adalah hasilnya 0,86. Nah, 0,86 dengan hanya tadi 0,2, jadi 0,86 dibagi dengan 0,2 adalah nilai hasil akhirnya adalah 4,3. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke hampiran selisih pusat. Hampiran selisih pusat ini beda sama selisih mundur. Kalau selisih mundur kan kita hanya melihat ke belakang. Nah, kalau metode selisih pusat ini sangat adil. Jadi, untuk mencari turunan di titik tengah yaitu x0, dia akan memanfaatkan data dari satu titik depannya yaitu x1 dan satu titik di belakangnya yaitu x2. Nah, jadi hampiran selisih pusat ini mempunyai rumus yaitu turunan dari x0 yaitu f aksen dikali x0 sama dengan L dibagi dengan H dikali dengan delta f0 ditambah S-1/2 dikali dengan delta kuadrat f0. Nah, untuk titik x1 menuju S sama dengan x1 dikurang x0 dibagi dengan H sama dengan H per H sama dengan 1. Nah, jadi kenapa di sini H per H? Karena S ini kan adalah variabel bantu untuk menentukan posisi titik karena jarak dari x0 ke x1 pas sebesar x0 ke x1 itu pas sebesar si H, yaitu satu langkah. Maka x1 dikurang x0 dibagi dengan H sama dengan H per H sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita substitusi. Jadi f1x0 sama dengan L per H. Nah, jadi hasilnya adalah L per H dikali dengan delta F0 dikurang 1/2 dikali dengan delta F1 dikurang delta F0. Nah, selanjutnya kita kalikan kedua ruas dengan 1/2. Jadi L bagi H dikali dengan 1/2 delta F0 dikurang 1/2 delta F1. Kita pisah. Jadi hasilnya adalah 1/2 H F1 dikurang F0 ditambah 1/2 ini kita keluarkan jadi 1/2 H F1 dikurang F0 ditambah F2 dikurang F1. Nah, jadi hasilnya adalah F aksen X0 sama dengan F1 dikurang FO. Nah, jadi hasilnya adalah F aksen dikali X0 sama dengan F1 dikurang F0 dibagi dengan 2H. Nah, untuk titik X-1, X0, dan X1 itu adalah F aksen X0 sama dengan F1 dikurang F-1 dibagi dengan 2H. Nah, kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini diberikan data dalam bentuk tabel sebagai berikut. X itu mempunyai isi tabel yaitu 0, 0,75, 1,5, 2,25, 3, 3,659, 4,382, 6,531, 6,986, 7,845. Nah, ini tabel untuk si fx. Nah, di sini kita mencari hitunglah f aksen 1,5 dan h 0,75 dengan rumus hampir selisih pusat. Nah,
di sini target kita adalah mencari turunan dari 1,5 ini. Nah, lihat satu langkah ke depan. Berarti 2,25 ini kan, maka nilai fx-nya itu adalah 6,986. Nah, ini sebagai f1. Nah, terus selanjutnya kita lihat satu langkah ke belakang. Berarti satu langkah ke belakang berarti 1,5 berarti ke belakang jadi 0,75. Nah, 0,75 nilai fx-nya itu adalah 4,382. Nah, jadi sudah kita dapatkanlah bahwa x-1 itu 0,75, x0 sama dengan 1,5, x1 sama dengan 2,25, dengan h itu 0,75. Nah, kita rumus dari selisih pusatnya yaitu f aksen kali x0 sama dengan f0 dikurang f-1 dibagi dengan 2h. Nah, kita substitusi nilai ini ke rumusnya. Jadi f x0-nya tadi kan 1,5. Jadi f aksen 1,5 sama dengan f0-nya tadi 6,986. Ya kan, 6,986 dikurang dengan f-1-nya tadi, si fx mundurnya tadi, jadi 4,382 dibagi dengan 2, karena tadi ini 2h, jadi hanya itu tadi 0,75, jadi 2 kali 0,75, maka hasilnya jadi 6,986 dikurang 4,382 itu hasilnya adalah 2,604 dibagi dengan 2 kali 0,75 hasilnya 1,5, jadi 2,604 dibagi dengan 1,5 yaitu hasil akhirnya adalah 0,514.